dari kelompok 4 yang berjudul Pelatihan Konseling Multibudaya. Adapun definisi dan prinsip utama konseling multibudaya. Konseling multibudaya didefinisikan sebagai pendekatan intervensi psikologis yang menempatkan keberagaman budaya sebagai komponen utama. Pendekatan ini menuntut konselor untuk mengembangkan kesadaran diri atas nilai dan bias budaya yang dimilikinya, dan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai budaya klien sehingga intervensi yang diberikan bersifat konseptual dan responsif. Selain itu, menurut Ellis, beberapa prinsip yang mendasari konseling multibudaya antara lain kesadaran diri budaya, penghargaan terhadap keberagamaan, pendekatan konseptual, komunikasi lintas budaya, dan keterlibatan klien secara aktif. Selanjutnya, kompetensi konselor dalam konseling multibudaya. Konseling lintas budaya menuntut konselor untuk memiliki kompetensi multikultural guna meningkatkan efektivitas layanan dan menghindari miskomunikasi. Kompetensi ini mencakup yang pertama, kesadaran diri dalam konseling lintas budaya, di mana mencakup kemampuan konselor untuk mengenali bias, nilai, dan keyakinan pribadi yang dapat mempengaruhi interaksi dengan klien. Kesadaran ini memungkinkan konselor dapat lebih bertanggung jawab atas pilihannya serta mengurangi resiko menerapkan asumsi yang dapat merugikan klien dengan latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua, pemahaman budaya kultural. Memahami keunikan setiap kelompok budaya. Pemahaman ini mencakup pengetahuan mengenai sejarah, nilai, dan tradisi suatu kelompok budaya agar konselor dapat menyesuaikan pendekatannya dengan kebutuhan klien. Dengan pemahaman budaya yang luas, konselor dapat memberikan layanan yang lebih sensitif dan tidak mengabaikan faktor-faktor penting dalam kehidupan klien. Selanjutnya, manfaat pelatihan konseling multibudaya. Pelatihan ini multibudaya membantu konselor untuk terus berkembang secara profesional melalui pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Ini juga mendorong terjadinya inovasi dalam metode konseling sehingga konselor dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan dinamika sosial budaya yang terus berubah. Selanjutnya, ada model dan metode pelatihan konseling multibudaya. Pertama, kerangka kerja seperti kerangka etik, emik, ideografis, otoplastik, dan holoplastik. Yang kedua, tahapan pelatihan, di mana pelatihan untuk meningkatkan kemampuan calon konselor multikultural. Yang ketiga, format pelatihan seperti format single course. Pada format ini, metode yang digunakan meliputi kuliah, studi kasus, serta diskusi kelompok. Dan format comprehensive inclusion. Model ini melibatkan pendekatan holistik yang mengkombinasikan teori dan praktek secara bersamaan. Terus ada implementasi pelatihan dalam pendidikan konselor. Kurikulum pendidikan konselor yang mengintegrasikan konseling multibudaya dalam pendidikan sangat penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi keberagaman budaya. Konselor perlu memahami bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.